Kenalkan, saya Ittaqullah, mahasiswa semester 6, Prodi PAI di Institut Agama Islam Al-Aqidah Al-Hashimiyah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Telaah, Inovasi dan Pengembangan Kurikulum yang diampu oleh dosen kami yang terhormat, Ibu Amelina Robbani Azra, MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara perubahan kurikulum secara total dengan perubahan kurikulum secara parsial. Perubahan kurikulum merupakan proses modifikasi dan pembaruan pada komponen kurikulum agar lebih relevan dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, nilai-nilai budaya, dan tuntutan zaman. Nah, perubahan ini bisa terjadi dalam dua bentuk utama. Pertama, perubahan kurikulum secara total dan perubahan kurikulum secara parsial. Perubahan kurikulum secara total adalah penggantian komponen kurikulum lama dengan kurikulum baru secara menyeluruh, termasuk tujuan, isi, pendekatan, strategi pembelajaran, dan sistem evaluasinya. Ciri-cirinya pertama yaitu mengganti seluruh komponen kurikulum sebelumnya. Kemudian yang kedua, dilatar belakangi oleh perubahan paradigma pendidikan nasional. Dan yang ketiga yaitu biasanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu membutuhkan waktu, tenaga, biaya, dan pelatihan yang besar. Nah, contoh dari perubahan kurikulum secara total ini yaitu peralihan dari kurikulum 2006 atau KTSP ke kurikulum 2013 atau K13. Kemudian bentuk perubahan yang kedua yaitu perubahan secara parsial. Perubahan kurikulum secara parsial adalah perubahan kurikulum yang hanya terjadi pada bagian tertentu saja. Artinya tidak menyeluruh seperti perubahan secara total. Nah, bagian-bagian yang bisa diubah bisa seperti isi atau materi pembelajaran, bisa juga metode pembelajarannya, atau juga sistem evaluasinya. Nah, ciri-ciri dari perubahan secara parsial ini, pertama, tidak mengganti seluruh struktur kurikulum. Dan yang kedua, bersifat penyesuaian atau perbaikan pada bagian tertentu. Yang ketiga, bisa dilakukan oleh satuan pendidikan atau institusi tertentu sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, bersifat fleksibel dan tidak memerlukan perubahan secara besar-besaran. Misalnya, contoh dari perubahan secara parsial ini yaitu menambahkan materi literasi digital pada mata pelajaran PAI. Nah, dari penjelasan tadi bahwa perbedaan antara perubahan kurikulum secara total dan perubahan kurikulum secara parsial terletak pada pertama definisi, kemudian dari ciri-cirinya dan juga bisa dilihat dari contoh-contohnya. Nah, perubahan kurikulum adalah bagian dari dinamika dunia pendidikan. Nah, perubahan ini penting diketahui oleh pendidik atau guru agar ketika terjadi perubahan, guru atau pendidik bisa menyesuaikan strategi pembelajaran dengan cepat dan tepat. Dan mungkin hanya itu pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.